أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وأن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وأن الله الكريم يرزقنا المتابعة له ظاهرا وباطنا وأن الله الكريم يرزقنا طول العمر وسعة الرزق ودوام الصحة والآفية في رضاه وحمايته ورعايته وحفظه من كل سوء وأن الله الكريم يجعل قراءتنا هذا الكتاب خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى جواره في جنات النعيم ورضا للرحمن إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya, di kitab masjid kita sudah sampai halaman 3 kitab An-Nasa'i halaman 3 baris ketiga. Bacaannya wa-taqwa yang ada di antara dua huruf. Jadi di antara dua huruf bahasa Arabnya bainal qausaini. Bainal qausaini. Jadi kalau kita katakan bacaan kita hari ini yang ada di antara dua huruf, qira'atuna al-yawm allati bainal qausaini. Bacaan kita hari ini yang ada di antara dua huruf. Wat-taqwa. Ketemu kan? Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-taqwa. Wat-taqwa. Wasiyatullahi. Wasiyatullahi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Lil awwalina. Lil awwalina. Wal akhirin. Wal akhirin. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Wa laqad wassayna allazina. Wa laqad wassayna allazina. Utul kitaba. Utul kitaba. Min qablikum. Min qablikum. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Anittaqullah. Anittaqullah. Fama min khairin. Fama min khairin. Ajilin. Ajilin. Wala ajilin. Wala ajilin. Zahirin. Zahirin. Wala batinin. Wala batinin. Illa wattaqwa. Illa wattaqwa. Sabilun. Sabilun. Musilun ilaihi. Musilun ilaihi. Wa wasilatun. Wa wasilatun. Muballighatun. Muballighatun. Lahu. Lahu. Wa ma min syarrin. Wa ma min syarrin. Ajilin. Ajilin. Wala ajilin. Wala ajilin. Zahirin. Zahirin. Wala batinin. Wala batinin. Illa
wa taqwa hirzun harizun wa hisnun hasinun lissalamati minhu wan najati min darurihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Hadirin sekalian, jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama dapat hadir kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Sebenarnya kitab ini kitab yang mungkin sudah sering kita baca. Bahkan kalau Anda ngaji di Kuitang, sejak dulu kitab ini dibaca. Kalau Anda ngaji di Bali, Master Asy-Syafi'iyah dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kitab ini pun dikaji. Jadi memang ulama-ulama Jakarta memegang kitab ini. Nah, pembahasan kita sesuai dengan tanda yang ada di kitab masjid. Kita sudah sampai di halaman 3 tentang at-taqwa. Mudah-mudahan saya bacakan, mudah-mudahan Allah kuatkan ketakwaan kita. Rasanya saya aja perlu minta agar takwa kita ini kuat. Hanya ada doa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, cintailah kami dengan keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah iman dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikan kami orang yang benci kepada 3 perkara. Ya, jadi bukan pelakunya, bukan orang yang melakukannya, tapi bentuknya. Jadi kalau pelakunya siapapun dia, itu gak boleh kita benci. Bahkan kita harus mendoakan si pelaku tersebut. Gak boleh kita benci. 3 hal yang harus kita benci: al-kufra, bentuk-bentuk kekufuran; wal fusuqa, kefasikan; wal isyan, kemaksiatan. Jadi bukan pelakunya, tapi bentuknya. Gitu kan? Buktinya apa? Nabi sendiri, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan lan faddu min hawlik fa'fu anhum. Maafkan mereka, wastaghfir lahum. Kalau memang pelaku maksiat itu, pelaku kefasikan itu datang kepadamu, meminta kepadamu agar kamu minta atau mohon ampun kepada Allah, wastaghfir lahum, minta ampunan kepada Allah untuk mereka. Bayangin, Islam sampai begitu. Kalau kita kan gak gitu. Wah, emang dari dulu begitu. Kan gitu ya. Ya, bapak anak karo, anaknya kampret. Orang tuanya tukang nyolong, bapak anaknya nyopet. Kan itu orang dihukum kayak gitu, gak boleh. Gak ada dosa turunan, gak ada dosa turunan. Nah, sekarang yang kita baca takwa. Di sini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Baghdadi, wa taqwa. Apa itu takwa? Takwa itu sebetulnya apa sih? Sekarang saya tanya, dari mana kita bisa tahu takwa? Dari mana? Dari mana? Dari mana kita bisa tahu ada takwa? Dari mana?
Ya dari Allah. Kata takwa ini muncul ketika Allah turunkan surah Al-Baqarah. Ya. Kata takwa ini muncul dan kita bisa tahu ketika Allah turunkan awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, terus zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di situ Allah pertama kali memperkenalkan kepada kita tentang takwa. Hudan lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita nggak tahu kalau Allah nggak menjelaskan apa itu takwa. Saya ulang lagi. Kita nggak bakal tahu takwa itu apa jika Allah yang menurunkan istilah takwa tidak menjelaskan. Hudan lil muttaqin, Quran menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Takwa apaan? Makanya Allah jelaskan. Ini yang disebut dengan tafsirul ayat bil ayat, penjelasan ayat dengan ayat yang lain. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa takwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu namanya penjelasan takwa melalui ayat. Tapi enggak semuanya orang ngerti. Maka nanti ada lagi takwa menurut hadis. Takwa menurut hadis. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa sih takwa? Kata Nabi, takwa itu orang yang terlanjur berbuat salah, tapi kemudian dia rubah kesalahannya dengan kebaikan. Jadi orang yang mampu merubah masa lalunya yang buruk diganti dengan yang baik, itu namanya takwa. Karena bisa jadi orang yang takwa itu terpeleset, tapi dia tidak lanjutkan. Itu takwa juga. Ya, kan masa lalu beda-beda. Kalau seandainya takwa itu dari awal baik, maka Sayyidina Umar dia tidak termasuk takwa. Sayyidina Umar itu kalau ke belakang nangis. Kenapa? Karena dia ingat dengan dosanya. Tapi setelah dia ingat dengan dosanya, dia tidak lanjutkan dengan dosanya. Jangankan perbuatannya. Umar itu nangis kalau di hatinya ada keinginan berbuat dosa. Ini bukan lagi berbuat kan? Jika ada terlintas di dalam hatinya keinginan berbuat dosa, Umar itu nangis. Ya ada juga orang-orang sekarang kayak begitu. Ini terlintas. Karena kan setiap hari sampai kita meninggal dunia akan ada dua bisikan dalam hati kita. Mana yang lebih kuat tuh nanti? Fa'alhamaha fujuraha. Pasti ada dua bisikan tuh. Fujur, takwa, fujur di situ sampai kita meninggal. Bisikan berbuat jahat, bisikan berbuat baik, bisikan berbuat jahat. Ada. Bisikan kepengen kawin lagi, tapi takut terus lagi. Itu pasti ada, pasti ada. Ya. Jadi takwa. Yang ketiga, kita kadang-kadang kurang mengerti juga tentang takwa, walaupun sudah ada penjelasan dalam Quran, dalam hadis. Makanya sekarang takwa itu dijelaskan oleh pengarang kitab. Allahu Akbar. Takwa itu dijelaskan oleh pengarang kitab. Apa itu takwa? Dijelaskanlah di sini. Wa taqwa wasiyatullahi rabbil alamin. Kata pengarang kitab, takwa itu adalah wasiat dari Allah. Baru kita ngerti. Seorang anak jika diwasiatkan oleh orang tuanya, terus anak tidak menjalankan wasiat, dosa. Seorang anak dapat wasiat, tapi dia tidak jalankan wasiat orang tuanya, dosa atau tidak? Dosa. Sekarang yang memberikan wasiat Allah. Iya kan? Makanya dikatakan di sini wasiyatullahi rabbil alamin. Takwa itu wasiat Allah Rabbil alamin, Tuhan yang memelihara alam semesta, Tuhan yang menjaga alam semesta. Itu arti Rabbil alamin. Tuhan yang menjaga alam semesta, Tuhan yang mengendalikan alam semesta. Jadi Rabbil alamin ini
bukan hanya Dia yang menciptakan, tapi Allah mengendalikan. Ya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah alam ini dikendalikan sama Allah. Saya kasih contoh. Senang durian nggak? Senang durian nggak? Jawabnya malas banget ya. Senang durian nggak? Ya. Ya. Ada daerah yang namanya Lampung, ada daerah namanya Palembang, yang jauhan lagi namanya Medan. Belum. Lampung, Palembang, Medan. Itu penghasil durian. Orang kita bilang durian, yang di sana bilang durian. Ya. Kalau bahasa sekolahannya durian, kita bilang apa? Durian aja deh. Ya, durian. Baik. Saya pernah tanya nih sama pedagang durian di Lampung, Bang, ini durian mana? Terus dia bilang, ini durian Palembang. Medan udah masuk belum? Belum panen. Medan belum panen. Ya. Jadi buah-buahan itu diatur sama Allah. Buah-buahan itu diatur sama Allah. Jika rambutan kita berkembang, berbunga, kemudian ditimpa sama air hujan, saya tanya, jadi nggak? Jadi nggak? Ya. Buah-buahan lagi berkembang, ditimpa sama hujan, jadi nggak buahnya? Nggak. Kalaupun ada sedikit. Nah ternyata Allah yang atur tuh, Allah yang ciptakan, Allah yang atur. Jadi kata pedagang durian, panen durian Lampung lebih dulu. Setelah durian Lampung mau habis, panen Palembang masuk ke Lampung. Habis Palembang habis, masuk durian Medan. Dari situ kita bisa tahu, jika seandainya Lampung, Palembang, Medan panennya bareng-bareng, harganya turun nggak? Siapa yang ngatur? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ada 8 di antaranya Allah mengatur peredaran awan. Wa tasrifir riyahi, Allah atur peredaran awan. Nih, saya kasih contoh. Siapa yang ngatur peredaran awan yang menyebabkan berubahnya arah angin? Coba pikirin. Siapa yang ngatur perubahan arah awan? Jadi nanti berpengaruh kepada perubahan arah angin. Apakah angin itu tetap atau berubah-ubah? Semua orang pintar mengatakan angin berubah-ubah. Ada angin darat, ada angin laut. Dulu waktu kita masih kecil main layangan, tahu nggak main layangan? Berubah-ubah nggak anginnya? Berubah nggak? Kadang arahnya ke sana, betul. Kadang arahnya ke sana. Itu berubah-ubah. Siapa tuh yang merubahnya? Kalau ada AC, ada kipas angin, ada remote-nya. Berubah tuh, kita bikin swing, berubah nggak? Berubah. Alatnya namanya apa? Remote. Sekarang angin bisa berubah, remote-nya di mana? Oh ternyata Allah yang berubah. Sampai akhirnya diaturlah musim. Gara-gara Allah atur peredaran awan, akhirnya musim juga dirubah. Makanya musim itu dirubah sama Allah. Pernah ngalamin nggak musim buni? Di sini, buni itu nggak buni? Buni tau nggak buni? Tahu kan? Buni, kecil-kecil dulu. Yang lagi musim dulu, kita putusin dikit-dikit, copotin, masukin bambu, campur pakai gula, dikocok-kocok, udah matang. Pernah ngalamin nggak musim, mohon maaf nih,
Pernah ngalamin nggak musim kecapi? Nah, ini lebih repot lagi kalau udah musim kecapi nih. Tembok rumah kita rusak. Nah, tembok rumah kita rusak. Gak mau paling tembok kita gencet di pintu. Itu sengaja dirubah sama Allah. Siapa yang atur tuh? Allah. Ini namanya Rabbil Alamin. Itu saya bilang. Itu namanya apa? Rabbil Alamin. Nah, Tuhan tuh yang begitu. Yang gak pernah ketukar rezeki. Wasiat takwa. Takwa itu wasiat Allah buat siapa? Lil awwalin wal akhirin. Buat orang-orang terdahulu dan buat orang-orang sekarang. Jadi orang-orang terdahulu diwasiatkan Allah takwa. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi apa? Ayub. Itu selalu nasihatnya, wasiatnya ke anak-anaknya takwa. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim itu berwasiat kepada anak-anaknya. Sampai Ayub, am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu semuanya nabi-nabi terdahulu berwasiat kepada anak keturunannya takwa. Karena takwa itu wasiat dari Allah buat orang terdahulu dan buat orang kemudian. Mana dalilnya? Ini dalilnya nih, surah An-Nisa. Walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad wassayna allazina utul kitaba. Ini surah An-Nisa ayat 131. Ya, ini dalil bahwa wasiat itu adalah takwa itu wasiat dari Allah buat kita. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Walaqad wassayna allazina, dan sesungguhnya wassayna, kata Allah, kami telah memberikan wasiat allazina utul kitaba, kepada orang-orang terdahulu yang diberikan kepada mereka kitab. Kitab yang dimaksud di sini kitab yang diturunkan sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi isinya Zabur apa? Takwa. Isinya Taurat takwa. Isinya Injil takwa. Ya. Makanya ada satu ayat di mana Nabi ngajak tuh orang-orang yang percaya sama Zabur, orang-orang yang percaya dengan Injil, diajak. Nabi diperintahkan untuk ajak mereka. Ayatnya, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya. Setelah turun ayat ini sampai Nabi diajak, ya, diajak untuk bersumpah. Apa? Bersumpah. Ya. Diajak sama Nabi itu untuk bertakwa. Ya. Sesungguhnya kami telah berwasiat kepada orang-orang yang kepada mereka diberikan kitab min qablikum, dan berwasiat kepada kalian wa iyyakum, dan atas kepada kalian. Apa wasiatnya? Anit taqullah. Apa wasiat Allah kepada kita? Anit taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Makanya setiap hari Jumat takwa itu menjadi salah satu rukun khutbah Jumat. Ya. Makanya setiap Jumat takwa itu menjadi salah satu rukun. Jika rukunnya tidak dibaca dan tidak disampaikan sama sang khatib, maka khutbahnya rusak. Kalau khutbahnya rusak, maka sholatnya rusak. Makanya di bawah mesti tahu nih. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Kita mesti tahu yang di bawah. Jika sang khatib tidak menyampaikan wasiatnya
kepada jamaah, maka salah satu rukunnya berarti ditinggal. Ketika rukunnya ditinggal, maka khutbah Jumatnya batal. Khotib kadang-kadang kan suka, yang namanya khotib kan mungkin lagi banyak persoalan, istrinya lagi hamil tua, kontrakan belum bayar, anak ditagih SPP, rumah bocor, ya kan? Bisa jadi kan? Pernah sampai kayak begitu. Terus baca doa, Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, Allahumma salli ala terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau berdoa, sang khatib gak angkat tangan, kita yang angkat tangan. Tuh. Khatib itu sedang khutbah. Kalau berdoa, khatibnya gak dianjurkan angkat tangan. Yang angkat tangan siapa? Khatibnya tetap disunahkan pegang tongkat. Sunnahnya sebelah kiri. Ada nggak tongkat di sini? Sunnahnya sebelah kiri. Kalau mau pegang tangan dua, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kalau nggak ada tongkat, pegang kanan kiri sudutnya. Jadi ini sunnah. Nah sekarang nih khatib udah beda, ada yang angkat tangan, udah beda-beda. Nah, makanya kayak begini penting nih. Ini menjalankan sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi. Sekarang orang banyak sudah meninggalkan sunnahnya. Penting ya. Baik, apa keuntungan takwa? Pertanyaannya sekarang, apa keuntungan takwa? Nih, fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wat taqwa sabilun musilun ilaih. Tidak ada kebaikan ajilin, baik kebaikan dunia, wala ajilin maupun kebaikan akhirat, zahirin wala batinin, kebaikan yang zahir maupun yang batin. Wat taqwa hirzul harizun, takwa itulah lewatannya. Wat taqwa sabilun musilun ilaihi, kebaikan dunia dan akhirat, zahir dan batin, maka takwa itulah yang menjadi jalan menuju dan menyampaikan kepadanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, gitu ya, zahir dan batin, caranya melalui apa? Takwa. Karena kata pengarang kitab, sabilun musilun ilaihi, dengan takwa kita bisa memperoleh jalan untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat tersebut. Tidak ada cara lain. Ya. Kalau Ustaz banyak orang-orang yang nggak takwa diberikan nikmat, itu namanya istidraj. Apa? Istidraj. Kayak orang main layangan, dari pertama dihulur terus sampai akhir nanti nggak ada benang yang tersisa, lepas. Itu namanya istidraj. Kalau kita ini kan nggak begitu. Ya semakin orang dicintai Allah, nih kayak kita ini, semakin orang dicintai Allah, maka nanti akan ada buktinya. Sebab kata Nabi, iza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah sudah mencintai hambanya, ibtalahu, maka bukti Allah mencintai hambanya yang dicintai itu pasti akan dipuji sama Allah. Kita ini belum seberapa. Nabi Ayub itu sampai badannya habis. Yang tersisa cuma tinggal belatung. Belatung juga udah kebingungan apa yang mau dimakan lagi di badannya, udah gak ada. Tinggal satu di lidah. Yang satu lagi, belatung itu ada di hatinya Nabi Ayub alaihissalam. Gak ada orang diuji separah Nabi Ayub. Ketika lidahnya mau digigit dan hatinya mau digigit, barulah di situ Nabi Ayub dengan nada protes bilang, ya Allah, kalau sebelumnya badanku di sana aku gak pernah protes, tapi sekarang kalau lidahku yang digigit dan dimakan, lidah yang aku masih pakai untuk bersikir,
hati yang masih aku ingin gunakan untuk mengingat Engkau. Kalau dua-duanya ini jadi santapan belaka. Bagaimana saya bisa menyebut namamu dan ingat denganmu? Maka saat itu juga Allah berikan kekuatan. Bergeraklah tangan Nabi Ayub, diambil kedua belatung tersebut, yang di lidah dilempar jadi tawon. Jadi apa? Tawon. Yang di hati dilempar ke bawah. Itu yang jadi lintah. Makanya tawon dan lintah ini akan ada manfaatnya. Kenapa? Pernah disentuh oleh tangan yang mulia Ayub alaihissalam. Sesuatu yang pernah disentuh oleh tangan yang mulia Nabi, orang alim, pasti manfaat. Lintah ada nggak manfaat? Hah? Bahkan sekarang banyak dokter juga menggunakan lintah sebagai terapi. Terapi apa? Sebab lintah itu kalau dia sudah menyedot darah kita, kalau darah kotornya itu udah habis, dia jatuh dengan sendirinya. Ya, kalau darah kotornya udah kecabut, kesedot, maka lintah itu jatuh. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kebaikan dunia dan akhirat, cara mendapatkannya dengan takwa. Di sini dikatakan sebaliknya, wa ma min syarrin ajilin. Syarrin ini keburukan. Wa ma min syarrin, dan tidak ada keburukan, ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, tidak ada keburukan dunia dan akhirat, zahir dan batin, illa wat taqwa hirzun harisun, melainkan takwa itu yang menjadi penjagaan dan menjaga. Jadi semua keburukan itu dijaga. Jadi takwa itu penjaga, bisa seperti tameng. Tahu nggak tameng? Tameng itu kayak begini. Jadi dulu itu kalau perang orang pakai apa? Tameng. Tameng itu buat apa? Buat jaga panah, jaga tumbakan. Pokoknya buat jaga senjata. Nah di sini dikatakan hirzun. Takwa itu bisa menjadi penjaga yang menjaga. Takwa itu bisa menjadi penjaga yang menjaga. Ya, saya ceritakan nih. Ada seorang anak muda yang dikader sama raja. Ini cerita tentang hirzun haris. Jadi raja itu mengkader anak muda supaya menjadi tukang sihir raja. Di mana cerita ini saya temukan? Di Mukhtasar Sahih Muslim. Di mana? Kitabnya namanya Mukhtasar Sahih Muslim. Nanti ada doa yang dibaca oleh anak muda ini. Kita boleh baca, tapi boleh juga tidak. Kalau saya nggak baca, sebab kalau udah baca doa ini, musuh-musuh kita nanti akan tumbang. Oh, serem nggak? Ini saya kasih tahu nih, mumpung saya lagi datang nih. Doanya singkat bener. Ini kalau nggak baca masih, nggak saya kasih tahu nih. Saya nggak ngambil untung nih. Jadi kitabnya Mukhtasar, serem nih ceritanya nih. Ini beneran nih, Mukhtasar Sahih Muslim. Doanya cuma Allahumma finihim bima syi'ta. Apa aja? Kalau banyak him, Allahumma finihim bima syi'ta. Ya. Ceritanya ini anak muda yang takwa. Kan takwa wasiat buat kita dan buat orang dahulu. Jadi yang takwa itu kita dan orang terdahulu. Ini ceritanya anak muda dikader sama raja, diutus sama raja untuk belajar ilmu sihir. Setiap pagi anak muda ini berangkat, datang ke istana, berangkat belajar sihir. Hanya saja ketika si pemuda ini berangkat ke rumah gurunya yang akan mengajarkan sihir, dia selalu melewati rumah sang ulama. Rumah ulama, dulu kan sudah ada ulama juga. Akhirnya dia duduk. Dapatlah dia ilmu Bismillah. Apa? Ilmunya apa? Bismillah. Setelah dapat ilmu Bismillah, dia berangkat ke tukang sihir, belajar ilmu sihir. Begitu setiap hari, datang dulu ke ulama, baru ke tukang sihir. Sampai satu saat, ketika dia mau berangkat belajar, di tengah kampung itu banyak orang teriak-teriak, ketakutan karena ada binatang buas, singa yang lepas masuk kampung. Saat itu dia bilang, sekarang saatnya saya membuktikan di antara dua guru saya siapa yang ilmunya paling hebat. Ya kan?
Dia kepingin membuktikan di antara dua gurunya siapa yang paling hebat. Akhirnya ternyata ulama tersebut yang mengajarkan bismillah, ilmunya dipakai. Ketika binatang tersebut sudah menelan banyak korban, sampai akhirnya dia ambil batu, kemudian dilempar ke singa tersebut dengan hanya mengucap bismillah. Tumbang itu singa. Kemudian cerita ini tersebar luas. Pemuda berhasil membunuh singa hanya dengan mengucap bismillah. Bismillah. Pemuda sampai ke telinga raja. Raja heran, kan saya suruh belajar sihir, kok malah bismillah? Raja marah, gurunya ditangkap, dihukum mati. Sampai anak muda tersebut pun disuruh hukum mati, diikat, dibawa ke puncak gunung dalam keadaan terikat. Pemuda tersebut membaca doa tadi. Apa bacanya? Enggak ada. Allahumma finihim bimasyikan. Apa bacanya? Jangan-jangan ada yang bacain sambung nih, jangan-jangan. Allahumma finihim bimasyikan. Ini benar ya? Allahumma finihim bimasyikan. Itu secara singkat artinya, ya Allah, atur aja deh bagaimana nasibnya dia, terserah engkau deh. Akhirnya setelah ini anak muda baca doa tersebut, itu tentara-tentara raja semuanya jatuh bergelimpangan, mati semua. Ini anak muda bukan balik ke istana. Heran ini raja, anak mudanya hidup, tentara-tentara mati. Akhirnya diikat lagi sama raja. Raja udah kesel, udah bunuh lagi. Tapi sekarang jangan bawa ke atas gunung, bawa ke laut. Ini cerita dalam Mukhtasar Shahih Muslim, sarah dari kitab Shahih Muslim. Sampai di laut diikat, badannya pakai batu, ingin ditenggelamkan. Ini kan hukuman yang paling kacau nih. Orang kalau badannya sudah diikat dengan batu, lempar ke laut, muncul nggak? Bakal muncul, hilang jejaknya. Begitu mau dilempar, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Itu kapalnya bergerak, bergoyang-goyang, jatuh semua tentara. Yang lain meninggal. Yang selamat ini anak muda, balik lagi ke istana. Sampai akhirnya raja bingung, gimana cara bunuh anak muda ini. Anak muda ini akhirnya mengorbankan dirinya. Dia kasih tahu kelemahannya. Anda bisa bunuh saya, kan Anda sudah kesal dengan saya. Anda bisa bunuh saya kalau Anda ikuti apa yang saya instruksikan. Kata raja, apa maksudnya? Iya, kamu bisa bunuh saya, yang penting ikutin apa yang saya mau. Apa yang pertama? Kamu bisa bunuh saya besok setelah waktu subuh. Tapi yang pertama, kumpulkan semua rakyat kamu. Ini raja yang berkesal ngumpulin semua rakyatnya. Yang kedua, saya punya panah, pegang panah saya, ikat saya. Kemudian sebelum Anda lesatkan panah, kalau Anda ingin bunuh saya, gak bisa kalau Anda gak ngikutin keinginan saya. Sebelum panah itu kamu lepaskan, kamu baca Bismillah, Bismillah Rabbil Ula. Apa? Bismillah. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda. Ini rakyat semuanya dengar nih. Kira-kira benar gak? Sebab ini anak muda dibawa sama tentara, selamat. Dibawa ke laut, selamat. Akhirnya karena raja udah kesel ngikutin, kumpulkan semua rakyat, kepingin bunuh anak muda, pegang panah, kemudian dia baca Bismillah apa? Bismillah Rabbil Gulam. Dilepas panah, melesat itu panah nempel di sini, dipegang sama itu anak muda. Akhirnya anak muda tersebut meninggal. Tapi dengan meninggalnya anak muda, semua rakyat jadi tahu kehebatan Allah. Bismillah, semuanya akhirnya teriak Amanna, Amanna bi Rabbil Gulam. Semua rakyatnya bilang, saya beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Saya beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Anak muda mati, tapi semua rakyatnya beriman. Kenapa? Gara-gara dakwahnya anak muda tersebut. Apa jadi ngomong gitu? Ini hebatnya Bismillah. Ini hebatnya Bismillah. Tapi tergantung keyakinan. Bacaan boleh sama, tapi nggak yakin. Kan dulu pada dengar cerita nggak? Ada kiai
naik kapal laut, kopernya ketinggalan. Muridnya ngeliat, wah koper guru ketinggalan. Dia pegang tuh koper, dia baca Bismillah supaya bisa jalan di atas laut. Jalan muridnya, jalan di atas laut. Kayak Maulana Mansur Cirebon, itu kan kerja Belanda, jalan tuh. Gurunya ngeliat, Mat, lu bisa jalan di laut? Iya. Apaan bacaannya? Kan guru yang ngajarin Bismillah. Dua orang. Guru yang ngajarin Bismillah. Ini yakin. Kata gurunya, murid aja bisa Bismillah jalan di atas laut, apalagi gurunya. Tunggu di bawah, Mat, gua turun. Gurunya turun baca Bismillah, nyemplung nggak timbul-timbul. Gurunya kurang yakin. Gurunya kurang. Jadi keyakinan tergantung. Kurang yakin. Jadi Bismillah tergantung keyakinan. Wahisnun hasinun, takwa itu menjadi benteng yang membentengi lisalamah minhu wan najah min dararihi. Keselamatan takwa itu yang menjadi benteng yang membentengi bagi keselamatan dan kesuksesan seseorang dari keburukan. Jadi itulah takwa, kehebatan takwa. Ya. Jadi tidak cukup dari Quran sampai Nabi sampai ulama. Jadi ini takwa yang merupakan penjabaran dari ulama. Begitulah kita ngajinya. Jangan cuma Quran dan hadis, tapi nanti ada ijma dan qiyas. Ya. Jadi hati-hati dengan orang yang mengatakan kembali ke Quran dan hadis. Dia mau nipu kita tuh. Dia mau ngajakin kita supaya kita gak percaya sama ijma dan qiyas. Hati-hati. Karena sumber hukum Islam itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Apa? Ya, ini guru-guru kita nih. Jadi kalau kita ini ke kuburan bawa kembang, nggak ada di Quran, memang nggak ada di hadis. Tapi Nabi pernah ngasih contoh, itu namanya qiyas. Nabi minta pelepah kurma dipotong, ditancap di atas kuburan. Sahabat bilang, kenapa nih pelepah kurma? Kata Nabi, selama masih basah, pelepah kurma ini bertasbih. Dan kalau pelepah kurma ini bertasbih, meringankan orang yang sedang disiksa. Kita nggak punya pelepah kurma, kita bawa kembang. Itu namanya qiyas dengan yang sebanding. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Kalau kita pakai beras, itu namanya qiyas. Jadi hati-hati. Sekarang banyak orang yang sedikit-sedikit menyalahkan kita. Bahkan guru-guru kita pun disalahkan sama mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,